Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, bagaimana kabarnya semuanya aja yang ada di mana aja berada. Ada yang bertanya tentang mas saya itu kok dendam benci kepada kekasih dan calon mertua, mantan kekasih dan mantan calon mertuanya begitu ya. Bapak alih, ya aku pernah dicaci, pernah dihina, udah miskin, orang tuanya miskin seperti itu ya. Ya begini dulur, kalau ada masalah seperti itu memang banyak ya, bukan hanya satu dua, zaman dulu banyak itu seperti itu ya. Di laman-laman itu juga begitu, karena miskin, dihina, sudah pacaran 3 hingga sudah menjadi kekasih lah 3 tahun misalnya, tapi karena orang tuanya miskin atau dia miskin, akhirnya dapat lagi gebetan baru, kemudian ia berpaling seperti itu. Rekan-rekanan semua tenang, santai ya. Dari sudut pandang moral, agama, dan psikologi, sebenarnya pendendam, membenci kepada mantan kekasih dan calon mertuanya itu bukanlah sikap yang baik atau bermanfaat ya. Dalam Islam ya mengajarkan untuk menjauhi dendam dan kebencian. Allah memerintahkan umatnya untuk memaafkan dan tidak menyimpan rasa benci yang berlebihan. Rugi sendiri seperti itu ya. Jadi dalam Quran surat Al-A'raf 199 itu, jadilah pemaaf, khudil afwa wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin, insyaallah begitu ya. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Jadi menyimpan dendam justru bisa menyakiti diri sendiri, kurang bebas, kurang luas ya. Dan betul-betul ada beban di situ. Sementara memaafkan itu mendatangkan ketenangan hati. Nah, tidak ada hukum yang melarang perasaan benci atau dendam ya. Kalau dari perspektif hukum dan etika ya, beda lagi, ini bukan dari perspektif Islam ya, dari perspektif hukum dan etika ya. Tetapi kalau dendam itu sampai merugikan orang lain, misalnya dengan menyebar fitnah, mengganggu mereka, atau melakukan tindakan negatif, maka itu bisa menjadi pelanggaran hukum. Itu yang perlu ditandaskan. Bisa menjadi pelanggaran hukum kalau menyebarkan fitnah, mengganggu mereka, atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak positif alias negatif ya. Jadi perlu hati-hati. Itu dari perspektif hukum dan etika ya. Secara etika lebih baik menjaga martabat diri dengan tenang dan tidak membalas dengan hate atau kebencian ya. Kalau dari sudut pandang psikologi, menyimpan dendam dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan emosional. Bisa menyebabkan cemas, nervous, depresi, stres, bingung, mau berbuat apa dan lain sebagainya. Yang dipikirkan itu aja ya. Jangan seperti Hitler, jangan seperti orang-orang yang dulu masa kecilnya pernah dihina lalu dendam besarnya malah membunuh, malah merampok ya, malah melakukan keburukan yang lebih parah. Jangan ya. Di film-film seperti itu ada ya, walaupun kenyataannya juga ada, insya Allah. Melepaskan dendam bukan berarti membenarkan kesalahan mereka ya, tetapi membebaskan diri sendiri sebenarnya. Diri sendiri ini terbebas dari beban-beban, dari beban emosional yang tidak perlu ya. Seperti itu. Jadi secara hukum agama dan moral, membenci dan menyimpan dendam bukan sikap yang dianjurkan. Walaupun ya orang yang memiliki agama pun kadang memiliki sifat-sifat seperti ini. Kita sering mengetahui ini, kudeta ini memberontak ini membalas
itu dan lain sebagainya. Ada, walaupun beragama, ya, agama apapun itu ditunjukkan oleh film-film, walaupun di dalam kenyataan ada seperti itu, ya. Jadi seperti itu. Memaafkan dan melepaskan perasaan negatif itu sebenarnya membawa kedamaian, peacement, ya. Dan apa? Happiness bagi diri sendiri. Ya, seperti itu. Jika sulit melupakan, fokuslah pada kehidupan next life, kehidupan yang akan datang, dan orang-orang lebih menghargai Anda for a better tomorrow, untuk kebahagiaan atau kebaikan besoknya, for future. Nah, hari ini harus lebih baik, hari depan harus lebih baik dengan hari ini, seperti itu. Dendam terhadap mantan kekasih dan calon mertua biasanya muncul karena experience atau pengalaman yang menyakitkan, pengkhianatan, ketidakadilan, penghinaan, atau perlakuan buruk yang meninggalkan luka mendalam. Ya, ada. Saya yakin ini ada. Buktinya ada orang yang bertanya seperti ini karena memang dianya itu diperlakukan seperti itu. Dinyek, gak duwe apa-apa misalnya. Walaupun cuma gak duwe apa-apa, ngomong ngono tetap menyakitkan, kata beliau seperti itu, ya. Gak iso apa-apa, gak duwe apa-apa, wis gak usah karo iku, karo kowe, mending karo iko. Di film-film YouTube Cina, Jepang itu ada itu, ya. Waduh, menunjukkan apa? Pelajaran yang buruk sebenarnya, tapi sebagai perlakuan yang nyata di masyarakat ada seperti itu, dan ini buruk sekali, ya. Jangan menghina lah, seperti itu. Jadi merasa dihianati dan dibohongi misalnya, ini apalagi, waduh, nyanyian itu kan isinya seperti ini, dihianati, dibohongi. Baik nyanyian Osing, nyanyian Jawa, nyanyian Indonesia, nyanyian Malaysia, itu isinya merasa dihianati atau dibohongi. Nah, isinya nyanyian itu seperti ini yang saya gambarkan ini, ya. Ada, walaupun tentang alam, tentang negara, tentang cinta, kesucian cinta dan sebagainya, ya. Jadi jika mantan kekasih berkhianat, berbohong, atau meninggalkan Anda dengan cara yang tidak baik, rasa sakit hati bisa berubah menjadi dendam, ya. Janji-janji manis yang diingkari juga bisa membuat seseorang merasa dipermainkan. Walaupun sudah suami istri, ada yang seperti itu, ya. Berkhianat, berbohong, seperti baik suami atau istri. Makanya yang baiklah kalau sudah bersuami, kalau sudah beristri. Istrimu adalah milikmu, suamimu adalah milikmu, ya. Jadi harus setia seperti itu. Kesetiaan ini ya lebih hebat seperti itu. Calon mertua pernah merendahkan, tidak merestui, nah, ya kan? Ada. Oh, sering di kampung kita ada seperti itu. Atau memperlakukan Anda tidak adil, hal ini meninggalkan luka yang dalam. Mungkin ada perasaan tidak dihargai, ya, atau dianggap tidak cukup baik bagi anak mereka. Dianggap kita tidak bisa membiayai. Nah, dianggap kita mau berbuat jelek sama anaknya, seperti itu. Itu seperti itu, ya. Yang menyakitkan lagi, ya, perpisahan, ya, terasa tidak adil. Sudah lama berpacaran misalnya, terutama jika Anda masih mencintai pasangan atau merasa hubungan yang seharusnya bisa dipertahankan ternyata berpisah. Ketidakmampuan untuk menerima kenyataan bisa memicu dendam, benci, perasaan marah, ya, seperti itu, ya. Jika dalam hubungan ada pengorbanan besar, misalnya kita udah korban, entah itu perasaan, waktu, emosi, materi, akhirnya sia-sia, berpisah misalnya, disuruh pisah sama mertuanya, misalnya.
calon mertua ya. Ada perasaan dendam yang bisa muncul ya. Sudah banyak investasi yang kita keluarkan, tetapi malah ditinggalkan begitu saja. Ini sangat menyakitkan ya. Luka batin yang belum sembuh misalnya ada dendam, benci, mersula ya. Sering muncul karena luka batin yang belum terselesaikan. Jadi masih terus mengingat kejadian buruk ya. Emosinya akan tetap bertahan dan sulit untuk melupakan. Jadi ini sebenarnya bisa diatasi. Sadari bahwa dendam hanya merugikan diri sendiri. Mantan dan calon mertua, ya mungkin mantan kekasih dan calon mertua mungkin tidak peduli, ya sementara Anda peduli terus. Nah, itu bisa sakit hati, ya. Anda terus menyakiti diri sendiri, ya dengan hal melakukan hal seperti itu. Ya cara kedua ya maafkan, ya. Maafkan itu untuk diri sendiri sebenarnya, ya. Hakikatnya seperti itu. Memaafkan itu bukan berarti membenarkan, tetapi agar hati ini lebih ringan, ya, lebih ringan. Alihkan fokus ke kebahagiaan pribadi Anda sendiri. Sibukkan diri dengan karir, sibukkan dengan hal positif, hobi, pertemanan yang sehat, ya, cari yang lainnya lagi, misalnya seperti itu, ya, itu lebih oke, ya. Berdoa dan meminta ketenangan, serahkan semuanya kepada Allah dan yakin bahwa ada rencana yang lebih baik untuk Anda, seperti itu. Dendam, benci, marah itu emosional manusiawi, tapi jangan biarkan itu mengendalikan hidup Anda. Semakin cepat Anda melepaskan, semakin cepat Anda menjalani hidup dengan lebih bahagia dan damai, ya. Amalkan wirid-wirid, misalnya istighfar, ya, untuk menenangkan hati, ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu penting itu, ya. Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, astagfirullahaladzim. Baca sekian kali, ya. Tidak mesti harus sekian kali, terserah wes, pokoknya baca, ya. Ya 100 kali setiap hari, setiap selesai sholatnya bagus, ya. Seperti itu. Zikir la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ini sip ini dibaca, ya. Tiap hari kalau bisa, ya. Entah itu untuk menenangkan pikiran, entah itu untuk mengobati, untuk apa? Ada solusi obat, ya. Kalau memang kita sakit, orang tua kita sakit, anak kita sakit, istri kita sakit, misalnya, ya. Bacalah sebanyak mungkin saat merasa marah, benci, atau ingin melupakan masa lalu. Zikir ini membantu kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Baca alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizraka alladhi 'anqadha dhahrak warfa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fanshab wa ila rabbika farghab. Surat apa itu? Al-Insyirah, untuk kelapangan hati, ya. Bisa menenangkan pikiran, ya, melapangkan dada, seperti itu. Doa-doa yang sampean tahu apa, amalkan. Perbanyak sholat malam, tahajud atau hajat, ya, sendirian. Jadi berkholwatnya dengan Allah, maksudnya, ya. Ya, maksudnya berdua-duaan lah dengan Allah, seperti itu. Baca itu tadi semuanya malam-malam, itu lebih asik, ya, meneteskan air mata, ya. Jadi berdua-duaan dengan Allah maksudnya, ya. Entah itu bahasa Arabnya apa, sampai yang lebih tahu, ya. Jadi melupakan masa lalu itu memang berat, tapi bangun di sepertiga malam sebelum subuh itu, bangun jam 3 misalnya atau jam 2, lakukan sholat, baca ayat-ayat Al-Quran. Setelah baca Fatihah itu baca surat-suratan seperti itu. Mintalah kepada Allah, ya Allah, lapangkan hatiku, hilangkan dendam ini,
berilah aku ketenangan serta kebahagiaan yang lebih baik. Jadi mengamalkan zikir dan doanya itu insya Allah bisa membantu hati lebih tenang, ya, seperti itu. Yang terpenting ikhlas, yakin bahwa Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik, seperti itu, ya. Luar biasa, mudah-mudahan menyenangkan hati Anda. Jadi jika Anda masih merasa benci dan terus mengingat hal-hal negatif ya tentang itu mantan serta mantan kasih dan juga calon mertuanya misalnya, demikian mudah-mudahan bermanfaat dan tenang, ya, santai, masih ada dunia lain, ya. Jadi dunia itu enggak selebar daun kelor katanya, ya. Ada nyanyiannya kan seperti itu. Lakukan hal lain yang lebih bermanfaat. Oke? Wallahul muwaffiq. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.